Di antara langit dan bumi, hijau menyilaukan. Penuh vitalitas memenuhi sisi langit dan bumi ini. Di bawah fluktuasi seperti itu, tubuh pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan erangan, dan tubuh yang lelah dengan rakus menyerap vitalitas. Namun, dibandingkan dengan kenyamanan mereka, lebih dari 1.000 tentara yang haus darah sangat membosankan, dan penampilan setiap orang bahkan lebih terdistorsi, seolah-olah mereka menderita rasa sakit yang luar biasa. Saat ini, semua mata tertuju pada siluet di atas langit. Di bawah mata cahaya yang tak terhitung jumlahnya, penampilan Bloodleaf Feather juga sangat suram, dan wajah aslinya yang pucat ditutupi dengan warna kemerahan, yang disebabkan oleh darah dan kerusuhan darah di dalam dirinya. Apakah kamu masih berjuang? Melihat bulu-bulu daun berdarah masih tidak menunjukkan gerakan yang terlalu aneh, lelaki tua alam bumi itu dengan dingin mendengus, jubah lengannya melambai, semacam cahaya hijau terang antara langit dan bumi, tiba-tiba meledak menjadi kilau terang. Di sekitar bulu daun yang berdarah, bahkan lebih mirip matahari hijau yang terik, yang membuatnya sulit untuk melihat siluetnya. Cukup. Saya tidak tahu berapa lama, tiba-tiba terdengar suara Shen Yin. Siapapun bisa mendengarnya, dan suara minuman ini penuh amarah. Pada saat ini, bahkan orang yang paling bodoh pun menyadari ada yang salah. Pembangkit tenaga top realem bumi ini tidak menggunakan kekuatan magisnya sendiri, tetapi hanya metode rahasia untuk memotivasi para elf. Metode rahasia ini adalah keberuntungan yang baik bagi pembangkit tenaga listrik 10.000 keluarga normal, seperti di medan perang yang tragis ini. Itu seperti cahaya keselamatan. Ini sangat menyenangkan. Namun, bulu daun berdarah di tengah fluktuasi ini tidak hanya tidak menikmati setengahnya, tetapi juga sangat marah. Saya khawatir orang tua Realem ini tidak perlu lagi membuktikannya. Namun, minumannya tidak membuat lampu hijau menghilang. Sebaliknya, sinar cahaya itu menjadi lebih terang. Bang! Di bawah sinar cahaya, pasukan haus darah di bawah tiba-tiba mendengar suara ledakan. Banyak mata aneh diproyeksikan. Dan saya tiba-tiba terkejut menemukan bahwa tentara yang haus darah seperti pisau tajam. Pada saat ini setiap orang tampak pucat. Dengan setiap ledakan terdengar, ada tentara yang haus darah. Pembangkit tenaga listrik meledak dan energi darah melonjak ke langit. Di bawah guyuran lampu hijau, energi darah yang tak terhitung jumlahnya meleleh dengan cepat seperti Dongsue bertemu matahari. Namun, dengan suara ledakan pertama, itu seperti reaksi berantai. Hanya dalam waktu singkat, pedang Tai Kungfu, pasukan haus darah yang ganas, berubah menjadi binasa yang kejam. Energi darah yang membubung ke langit telah berkumpul menjadi sungai darah dan mengalir langsung ke langit. Bajingan tua, kataku, cukup. Di bawah sungai berdarah yang membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terlihat bergerak, di antara cahaya hijau yang menyilaukan, suara sensasional keluar perlahan, bergema di antara langit dan bumi. Bang! Dengan bunyi suara ini, tiba-tiba muncul warna berbeda di lampu hijau terang. Saat berikutnya, sinar cahaya tiba-tiba melebar. Akhirnya, di mata kaget yang tak terhitung jumlahnya, lampu hijau itu akhirnya meledak. Hai, pada saat yang sama, sejenis radon yang berlawanan dengan vitalitas itu juga melonjak di antara langit dan bumi ini. Di bawah tatapan lampu yang tak terhitung jumlahnya, siluet berdarah perlahan keluar darinya. Pada saat ini, nafas pada bulu daun yang berdarah tidak lagi melayang karena setengahnya yang terluka, tetapi menjadi sangat ketakutan. Bahkan nafas Chang Yuan yang jahat pun ditekan dan banyak berkumpul. Alam bumi. Tidak. Orang ini pasti menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Alis leluhur tua Lei Yao juga sedikit mengernyit, dan tatapan kewaspadaan muncul di matanya. Dan melihat pasukan haus darah yang telah berubah menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian melihat darah Yeyu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memiliki semacam tulang dingin di hati mereka. Orang ini, untuk sementara meningkatkan kekuatannya, tidak ragu untuk menyempurnakan pasukan pembangkit tenaga suci paling elit di keluarganya sendiri. Metode berdarah ini sangat langka bahkan ketika melihat seluruh 10.000 benua etnis. Bahkan ras yang lebih ganas, semakin kuat kekuatannya, semakin kuat rasa tanggung jawabnya. Pemurnian klan semacam ini jarang terjadi, terlebih lagi, masih merupakan pasukan pembangkit tenaga suci paling elit di suku tersebut. Namun, melalui cahaya darah yang intens, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah dengan jelas melihat bahwa tidak ada jejak rasa bersalah di wajah Sui Yeyu, dan beberapa hanya warna gila. Seolah-olah semua yang dilakukan adalah sebagaimana mestinya dengan hak. Bajingan tua, jika kamu tertarik, kamu akan menghilang di depanku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menelanmu 3. Setelah meruntuhkan tekanan dari pembangkit tenaga Realem itu, Sui Yeyu tidak terburu-buru untuk menembak, tetapi berdiri di tempat, menghadap pria tua itu berkata dengan dingin. Jelas, meski dia mengkonsumsi esensi darah lebih dari 1000 klan suci, dia masih sangat takut pada lelaki tua ini. Itu memang klan mimpi buruk. Metode brutal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak manusiawi. Menghadapi ancaman darah Yeyu, lelaki tua itu sepertinya belum mendengarnya. Melihat kabut darah di bawah,
Ada ekspresi kasihan di matanya, dan desahan terdengar pelan. Bajingan tua, karena kamu tidak menyenangkan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Blood Yeyu tidak bisa menahan perasaan menjijikkan di hatinya. Dia dengan dingin berteriak, bergerak di kakinya, dan wujudnya berubah menjadi bayangan darah. Adegan ini mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, karena mereka semua menyadari bahwa kecepatan bulu daun berdarah hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa cahaya darah tidak ditusuk langsung ke orang tua alam bumi. Tujuannya adalah, di antara 3 orang itu, gadis termuda. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa keluarga jangkrik darah sangat sensitif terhadap kekuatan garis darah. Dia merasa bahwa kekuatan garis darah ketiga orang ini sangat kuat, terutama gadis kecil di tengah. Dia dapat mendeteksi bahwa jika dia bisa melahap yang terakhir tidak hanya dia dapat sepenuhnya menghilangkan dampak yang dibawa oleh teknik rahasia yang dia gunakan saat ini, tetapi dia juga dapat menerobos ke pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm dengan kekuatan garis darahnya. Oleh karena itu, setelah menyempurnakan klannya sendiri, dia tidak melarikan diri, tetapi malah memikirkan 3 orang di depannya. Melihat ini, Qin Yichen mengerutkan kening, telapak tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal, dan sosoknya hampir tidak bisa keluar.